Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, kita berjumpa kembali lewat siaran Tabur Injil di hari ini. Dan lewat siaran ini, semoga kita semua ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Dan sebagai umat yang bersyukur atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kita semua, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan melalui siaran ini. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan segala kerendahan hati, menghadap kekudusan-Mu Tuhan, menaikkan syukur, hormat, dan puji kami kepadamu atas segala kemahakuasaan yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Di hari ini, lewat siaran Tabura Injil, kami akan sekali lagi belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkati kami, kuduskan kami, mampukanlah kami dengan kuat kuasa ilahi yang datang daripada-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu di saat ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa di surga dalam persekutuan bersama di hari ini. Lewat siaran Tabura Injil, kami hendak membacakan dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita lewat siaran Tabura Injil di hari ini terambil dari dalam kitab kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 18 hingga ayat yang ke-27. Sekali lagi, kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 18 hingga ayat yang ke-27, dan secara khusus saya akan baca pada ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Dengan perikop pembacaan, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat yang ke-24, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudaraku, dikatakan berbahagia ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema perenungan firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 18 hingga ayat yang ke-27 adalah bukan karena perbuatan baik. Bukan karena perbuatan baik. Saudaraku, banyak orang merasa tidak perlu percaya kepada Yesus. Mengapa? Karena mereka sudah berbuat baik. Yang berikut, karena mereka tidak pernah berbuat dosa. Mereka menganggap bahwa amal baik mereka itu akan menyelamatkan mereka. Nah, ternyata hal ini juga diterima dan dipahami oleh seorang yang kaya yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan, yang kemudian menanyakan kepada Yesus tentang perbuatan baik apa yang harus dia lakukan. Nah, kita lihat dari bagian firman Tuhan, pertama-tama yang dilakukan oleh Yesus adalah dia memperbaiki pandangan yang salah dan mengajarkan bahwa hanya ada satu yang baik, yaitu Allah saja. Nah, saudaraku, setiap perbuatan baik yang manusia lakukan tidak dapat memenuhi tuntutan atau tidak dapat memenuhi standar Allah. Perbuatan baik berdasarkan standar Allah adalah hidup sesuai dengan Taurat yang dirangkum dengan hukum kasih, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, seperti mengasihi Allah. Yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan terhadap orang kaya di hari ini, dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa dengan angkuh, tetapi dia juga dengan keliru berkata bahwa dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Dan ternyata dia belum memahami
esensi dari hukum Taurat itu, yaitu hidup dalam anugerah. Buktinya dalam bagian firman Tuhan, dia menolak ajakan Yesus untuk menjual hartanya dan membagi-bagikan dan memberikan kepada orang miskin agar dapat mengikuti Yesus. Hukum Taurat bagi orang kaya ini dalam kisah ini hanya sekedar sebagai alat untuk mendapatkan pembenaran, bukan otoritas Allah, bukan kekuasaan Allah, bukan kuasa Allah yang ditaati dengan hati bersyukur. Saudaraku, kisah orang muda atau orang kaya dari firman Tuhan ini dijadikan Yesus sebagai pelajaran yang berharga bagi murid-muridnya agar mereka jangan dikuasai lagi oleh harta, oleh segala apa yang ada pada diri mereka. Tapi fokus hidup yang harus dikuasai oleh Roh Kudus, harus dikuasai oleh Roh Allah. Sebab fokus hidup orang yang dikuasai oleh harta itu bukanlah Allah. Fokus hidup dengan orang yang dikuasai dengan segala apa yang ada padanya itu bukan kehendaknya Allah. Tetapi fokusnya itu hanya kepada diri sendiri. Karena meragukan kehendak Allah dan menjadikan segala yang ada padanya sebagai penjamin hidup. Saudaraku, tanpa mengakui berdosa dan diperbudak oleh harta, serta tanpa bertobat, mustahil seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, bahwa segala yang terjadi itu adalah anugerah Allah yang harus diterima, yang harus disadari, yang harus direspon dengan ucapan syukur. Perbuatan baik dan punya segala sesuatu yang ada tidak membuat kita menjadi anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan itu hanya anugerah semata-mata dari Allah yang menyelamatkan kita. Karena itu mari kita mulai melihat segala keberadaan hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena dengan segala yang kita miliki tidak menjadi jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur dan puji kami haturkan kepadamu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang telah menyertai, memberkati kami semua sebagai umat-Mu. Di hari ini secara khusus dalam kebersamaan, lewat siaran Tabura Injil, kami boleh belajar dari firman-Mu. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus menuntun menolong kami sebagai semua umat-Mu dalam kebersamaan lewat siaran ini. Baik itu ketika kami mendengarkan lewat siaran channel YouTube Klasik Siapen Selatan dan menyaksikan sendiri dimanapun kami berada. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami semua. Kami juga berdoa terus buat Badan Pekerja Klasik Siapen Selatan, tim Tabura Injil yang terus menyiarkan siaran ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Biarlah siaran ini Tuhan pakai sebagai alat-Mu dalam melaksanakan misi kerajaan Allah dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, dengarkanlah seruan doa kami di hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku, dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama-sama siaran Tabura Injil di hari ini. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan biarlah firman-Nya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.